Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video ini ada 10 soal yang akan kita bahas untuk adik-adik latihan. Sebelumnya adik-adik bisa mengerjakan terlebih dahulu, baru lihat pembahasannya. Oke, sebelumnya kakak mau juga ajak adik-adik untuk subscribe channel kakak. Bagi adik-adik yang merasa diberkati, merasa terbantu dalam belajarnya, adik-adik boleh support channel kakak dengan cara tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1 ya. Diketahui suatu barisan dengan A 2009 sama dengan 8, A 2020 sama dengan 14, lalu AN plus 1 sama dengan AN plus 2 kurang 3 AN, maka yang ditanya A 2021 plus A 2019 ini berapa? Nah, caranya ini mudah sekali ya. Jadi kita lihat saja di sini yang diketahui. Pertama yang kita lihat yang paling kecil ya, angkanya A 2019. Jadi kita selalu mulai dari yang paling kecil ya, A 2019. Nah, ini kita tulis A N-nya 2019. Maka ketika N-nya 2019 ini menjadi 2019 tambah 1 ya. 2019 tambah 1 jadi 2020. A 2020 sama dengan ini 2019 tambah 2 berarti jadi 2021. A 2021 dikurang 3 A N-nya ini 2019. Kemudian kita lihat nih, A 2020 kan dikasih tahu di soal 14. Kemudian A 2021 ini tidak diketahui ya. Kita tulis A 2021 dikurang 3 A 2019 dikasih tahu 8. Berarti 3 kali 8. Nah, kita dapatkan A 2021-nya yaitu 14. Ini negatif 3 kali 8 kan negatif 24 ya. Pindah jadi positif 24. Maka akan didapat A 2021-nya yaitu 14 tambah 24 itu 38. Nah, kemudian kita tinggal jawab pertanyaannya. A 2021 ditambah A 2019 yaitu A 2021-nya 38 tambah A 2019-nya 8. Jadilah hasilnya 46. Berarti jawabannya C. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Bentuknya masih sama seperti ini supaya adik-adik lebih paham ya. Sekali lagi kita lihat dari yang diketahuinya. Yang diketahuinya yang paling kecil A 2022. Kita tulis N-nya sama dengan 2022. Maka ini menjadi A 2022 tambah 2 jadi 2024 sama dengan A N tambah 1 2022 tambah 1 jadi 2023 ditambah 3 AN A-nya N-nya 2022. Kemudian kita substitusi A 2024-nya dikasih tahu 5 sama dengan, kemudian A 2023-nya tidak ada ya, kita tulis A 2023 tambah 3 kali A 2022 dikasih tahu di soal min 1. Berarti kita dapatkan A 2023 yaitu 5 ditambah 3 kali min 1 kan negatif 1, negatif 3 ya, negatif 3 pindah jadi positif 3. Nah, maka didapat A 2023-nya yaitu 8. Setelah ini kan A 2023 ini kan tidak ditanya ya, yang ditanya A 2021. Tapi ternyata di sini tidak muncul A 2021. Kemudian bagaimana caranya? Kita misalkan lagi N-nya 2021 supaya muncul N 2021. Kalau N-nya 2021 maka ini menjadi 2021 ditambah 2 jadi A 2023 ya. Sama dengan A 2021 tambah 1 berarti jadi A 2022 tambah 3 A N-nya 2021.
Ini sudah kita dapatkan di sini 8. Sama dengan A 2022-nya negatif 1 tambah 3 kali A 2021. Maka kita akan dapatkan A 2021-nya. 8 ditambah 1 sama dengan 3A 2021. Ini kan 9. 3A 2021 berarti A 2021-nya 9 bagi 3 ya. Dapatlah jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 3. Diketahui X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512 dan X kali Y 4, maka 8X per X min 1 adalah. Nah, ini caranya begini. Ini kan ada X sama Y ya. Ini kita buat seperti ini. X pangkat 4 dikali Y pangkat 4 dikali X sama dengan 512. Seperti itu. Tujuannya apa? Kita bisa begini X-nya. Karena pangkat 4 tambah pangkat 1 kan jadi pangkat 5 ya, sama. Kita pecah seperti ini supaya pangkatnya sama-sama pangkat 4. Sehingga XY-nya kita bisa tarik pangkatnya seperti ini. Kemudian X kali Y dikasih tahu 4. Berarti ini jadi 4 pangkat 4. Kali X 512. 4 pangkat 4 ini sama dengan 216 ya. 256. Nah, 256 ya maksudnya. X sama dengan 512. Ini X-nya berarti 512 dibagi 256. Maka dapatlah X-nya 2. Nah, biasanya kalau di pilihan gandanya jawabannya ada 2 nih, kita langsung cepet-cepet silang atau klik ya. Nah, lihat dulu nih pertanyaannya. Ini kebetulan di pilihannya tidak ada 2 ya. Kalau ada 2, jangan sampai kita salah menjawab, langsung jawab 2. Padahal yang ditanya ini. Jadi perhatikan pertanyaannya, jangan sampai lupa ya. 8X per X min 1 ini jadi 8 kali 2 per 2 kurang 1. Nah, ini jadi 16. Di jawabannya yang A. Oke, sekarang untuk yang nomor 4. Bagaimana ini caranya? Pertama, kita kali dulu aja ya. P kali Q kali R. Sehingga ini P-nya 12 per Q dikali 6 per R dikali 2 per P. Jadi hasilnya PQR sama dengan 12 kali 6 kali 2 kan 12. 12 kali 12 144. Per ini P Q kali R kali P sama aja kayak P kali Q kali R ya. Nah, kalau kita pindahkan ini jadi PQR kuadrat 144. Berarti kita dapatkan PQR-nya sama dengan 12 ya. Akar 144 itu 12. Kemudian kenapa nggak plus minus 12? Karena ini dia kasih keterangan PQR-nya positif ya. Pasti hasil kalinya juga positif. Kemudian bagaimana kita mencari P, Q, dan R? Dari sini ya, pertama kita substitusi P. Kita substitusi P dulu. Berarti P-nya kita substitusi dengan P itu 12 per Q. PQR sama dengan 12. P-nya kita substitusi 12 per Q. Kali Q kali R sama dengan 12. Q-nya coret jadi 12R. Maka didapatlah R-nya 1. Kemudian yang berikutnya kita substitusi Q-nya ya. P kali Q kali R sama dengan 12. P kali Q-nya ini 6 per R. Kali R sama dengan 12. R-nya coret, dapatlah 6P sama dengan 12. Berarti P-nya 12 bagi 6, dapatlah 2. Kemudian yang berikutnya kita substitusi R-nya. PQR sama dengan 12. P kali Q kali R-nya 2 per P sama dengan 12. P-nya coret, dapatlah 2Q.
Berarti Q-nya 12 bagi 2, 6. Maka perbandingan P banding Q banding R, yaitu P-nya 2, Q-nya 6, R-nya 1. Berarti 2 banding 6 banding 1. Jawabannya E. Oke, sekarang yang nomor 5. Nilai dari akar 2021 dari 2 akar 7 dikurang 3 akar 3 dikali ini ya. Nah, ini kelihatannya soalnya susah ya. Padahal ini mudah asal kita tahu triknya ya. Pertama kita lihat di sini nih. Ini kan angkanya besar ya. Ini gimana menghitungnya? Kita lihat aja, ini pasti ada kemiripan dengan ini gitu ya. Caranya bagaimana? Coba ya kita buat. Kalau ini kan minus, ini plus. Coba kalau kita buat begini, 2 akar 7 ditambah 3 akar 3. Kalau kita kuadratin sama gak dengan ini? Coba ya kita kuadratin. Ini kan kalau dikuadratin kan jadi 2 akar 7 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat ditambah 2 kali 2 akar 7 kali 3 akar 3, begitu ya. Ingat rumus A plus B kalau dikuadratin kan jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gini ya. Nah, ini kalau kita jabarkan kan ini 2 dikuadratin kan jadi 4 akar kalau dikuadratin terbuka akarnya ya. Jadi 4 kali 7 kan 28 ya. 28 ditambah 27 nih, 3 kuadrat 9 kali akar 3 dikuadratin jadi 3 kali 9 kan 27 ditambah 2 kali 2 kali 3 12 ya, 12 akar 21. Nah, kalau kita lihat ini 28 tambah 27 kan 55 ya, 55 tambah 12 akar 21. Nah, ternyata ini sama dengan ini nih, berarti ini bisa kita buat nih menjadi seperti ini. Nah, ini kita hapus ya. Nah, jadi ini kita jabarkan seperti ini. Akar 2021 dari 2 akar 7 dikurang 3 akar 3 dikali akar 4042. Ini 55 tambah 12 akar 21 nya kita bisa rubah jadi 2 akar 7 tambah 3 akar 3 kuadrat, seperti itu. Kemudian ini 2021 2 akar 7 kurang 3 akar 3 kali ini bisa dibagi ya, sama-sama bisa dibagi 2. Yang depan dibagi 2 jadi 2021, yang ini dibagi 2 jadi habis ya, 2 akar 7 tambah 3 akar 3, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Karena akar itu pada prinsipnya A pangkat M ini bisa dibagi ya, A pangkat M bisa dibagi, bisa disederhanakan ya pangkat ini. Nah, kemudian setelah ini kan kita lihat akarnya sudah sama nih, berarti ini kita bisa jadikan satu. Akar 2021 2 akar 7 kurang 3 akar 3 dikali dengan 2 akar 7 ditambah 3 akar 3. Nah, ini ingat rumus A min B, kalau dikali A plus B ini kan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan sama nih, A min B dikali A plus B, dengan A nya 2 akar 7, B nya 3 akar 3. Berarti ini menjadi 2 akar 7 kuadrat dikurang 3 akar 3 kuadrat. Ini menjadi 28 ya, 28 kurang 27. Ini 1. Nah, akar dari 1, akar 2021 dari 1 yaitu 1. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 5. Nah,
Nomor 5 tadi sudah ya, nomor 6 sekarang. Nah, ini bagaimana kita membahasnya. Sebelumnya adik-adik bisa coba kerjakan terlebih dahulu sendiri ya. Nah, ini caranya kalau bentuk seperti ini kita harus cari fungsi fx-nya dulu ya. Ini yang di dalamnya kita misalkan saja. Kita misalkan B sama dengan 1 per X tambah 1. Maka kalau kita pindahkan, ini jadi 1 per B sama dengan X plus 1. Kemudian, ini kita pakai permisalan ya, misal. Terus 1 per B dikurang 1 sama dengan X. Nah, lalu fungsi ini kita rubah nih ke dalam bentuk B, F. 1 per X plus 1-nya kita ganti B. Sama dengan X di sini kita ganti dengan 1 per B kurang 1. 1 per B kurang 1 ditambah 3 per X tambah 1. X nya diganti ini 1 per B kurang 1 ditambah 1. Nah, ini menjadi FB nya menjadi 1 per B tambah 2 per min 1 tambah 1 kan habis ya, ini jadi 1 per B. Supaya bentuknya sederhana, atasnya kita kali B, bawahnya kita kali B, berarti jadi F B sama dengan 1 plus 2B per, ini coret jadi 1 ya. Nah, ini sama aja seperti FB sama dengan 1 plus 2B. Nah, ini fungsinya. Kalau ini kita misalnya pakai B, jadinya 1 plus 2B. Kalau awalnya kita misalnya pakai A ya, 1 plus 2A. Kalau kita misalnya pakai C, berarti jadi SC 1 plus 2C. Nah, berarti kalau kita pakai X, ini menjadi 1 plus 2X. Nah, inilah fungsi fx-nya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, masih ada yang diketahui dua ini ya. Kita bergerak dari yang diketahuinya dulu nih, dari persamaan. Kan yang ditanya ini, yang diketahui ini. Kita bergerak dari yang diketahui. F min 1A plus 1 sama dengan 2. Ini inverse ya. Nah, inverse ini bisa kita rubah menjadi F2. Ini ditukar ke sini, ini dipindah ke sini. Inverse-nya jadi hilang, seperti itu. Nah, kemudian F2 ini kita masukkan ke fungsi ini ya, Fx. Jadi kalau ini X, ini kan X. Kalau ini kita ganti 2, ini jadi kita ganti 2. 1 plus 2 kali 2 sama dengan A plus 1. Ini 1 plus 4 sama dengan A plus 1. Satunya kita bisa coret, jadi A-nya sama dengan 4. Nah, sesudah A-nya dapat 4, ingat yang ditanya A-3 ya. Kalau di pilihan gandanya misalnya ada jawabannya 4, jangan sampai kita salah menjawab yang langsung, oh dapat A-nya 4, langsung jawab 4. Padahal yang ditanya A-3. Nah, ini 4 kurang 3, berarti dapatlah 1. Jawabannya D. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 7. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat seperti ini, maka nilai dari A kuadrat tambah 2A min 12 adalah, nah ini selisih akar-akar ini X1 dikurang X2 atau X2 kurang X1 sama saja ya. Rumusnya akar D per A. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, selisihnya kan dikasih tahu 3 nih. 3. Nah, akar D ini rumusnya kan B kuadrat min 4AC per A ya. Ini 3 sama dengan akar B ini yang di depan X. Jadi yang di depan X ini sebagai B. 2A tambah 3 kuadrat dikurang 4. A di sini di rumus ini tuh yang depan X kuadrat. Ini yang depan X kuadrat ini sebagai A. Kalau kita lihat, kalau tidak ditulis artinya 1 ya. Kan 1X kuadrat sama X kuadrat sama ya. 1 kali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti depan X kuadratnya 1 kali C. C itu yang ini.
Ini sebagai C-nya. A tambah 5 per A di sini itu yang depan X kuadrat 1. Nah ini 3 kali 1 kita kali ke sini jadi 3 ya. Terus akarnya dibuka, ini jadi kuadrat. Nah ini jadi 2A tambah 3 kuadrat min 4A tambah 5. Seperti ini ya. 4 kali 1 kan 4 ya. Kemudian kita buka kurungnya, ini jadi 4A kuadrat plus 2 kali ini 12A plus 3 kuadrat 9. Ini terus min 4A min 20. Kemudian ini 9-nya kita bisa coret ya. Ini jadi 0, 4A kuadrat, 12 kurang 4 jadi 8A min 20. Lalu ini kita bisa bagi dengan 4 atau kali 1/4. Ini jadi 0, ini jadi A kuadrat plus 2A min 5. Kemudian ini kita tidak perlu memfaktorkan ya. Kita tinggal lihat pertanyaannya. A kuadrat plus 2A min 12. Nah ini kan bisa kita tulis ke dalam bentuk A kuadrat plus 2A min 5 sama min 7. Min 5 sama min 7 kan sama min 12 ya. Terus ini kan diketahui sama dengan 0. Berarti kita tinggal tulis 0 kurang 7. Jawabannya min 7 yang C. Oke, sekarang nomor 8. Jika rasio pembanding, ya rasio itu pembanding, suatu deret geometri tak hingga yang konvergen dan S jumlah deret geometri tak hingga ini, maka S-nya bagaimana? Ini pertama kita harus cari rasionya dulu ya. Rasio itu U2 bagi U1 ya. Bisa U3 bagi U2, bisa U4 bagi U3 ya. Kita pakai U2 bagi U1 saja. Rasio ini rumusnya, kalau adik-adik mau tahu rasio ya, rumusnya UN dibagi UN min 1. Jadi kalau ini 4, ini jadi 3. Kalau ini 5, ini U4 gitu ya. Nah ini tinggal kita hitung nih, U2 nya itu kan yang ini 1/3 plus R kuadrat dibagi dengan U1. U1 nya kan 1/3 plus R. Nah ini dibagi ini, maka hasilnya jadi 1/3 plus R ya. Setelah kita dapat rasionya, setelah kita dapat rasio ini, maka yang berikutnya kita cari S-nya. Untuk S tak hingga rumusnya itu A per 1 dikurang rasio ya. Berarti ini jadi A-nya itu kan yang ini 1/3 plus R dibagi 1 dikurang rasionya juga sama 3 plus R ya ini. Kemudian supaya tidak ada pecahan di dalam pecahan ini, kita sederhanakan saja. Kita kali atas, kita kali 3 plus R, bawah juga kita kali 3 plus R. Maka ini menjadi ini 1 per ini kali ini kan jadi 3 plus R min ini kali ini coret jadi 1 ya. Nah ini jadi 1/3 kurang 1 kan 2 ya, 2 plus R. Nah ini S-nya ya, S tak hingganya. Kemudian kita tinggal masukkan nilai R-nya. Untuk konvergen, R-nya ini berada di antara min 1 sampai 1. Nah kalau begitu, kalau untuk yang R rasionya ini rasionya min 1, maka S-nya menjadi 1/2 tambah R. R-nya ini min 1. Ini jadi
1 ya. Terus untuk R-nya sama dengan 1, maka S-nya 1/2 tambah 1. Ini jadi 1/3. Nah, berarti kalau kita lihat S-nya berada di antara 1 sama 1/3. S-nya berada di antara 1/3 sampai 1. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 45 derajat. Nah, ini kita bikin dulu segitiga ABC. Tidak dikasih tahu segitiganya sembarang, siku-siku atau apa. Kita buat aja sembarangan seperti ini ya. A, B, dan C. Kemudian diketahui sudut B 45. Kita tulis di sini, dan CT garis tinggi. Nah, ini garis tinggi CT. Garis tinggi itu tegak lurus sama alasnya ya. Jika BC ini A, BC disimbolin A, dan AT ini 5/2 A akar 2. Maka AC, nah yang ditanya AC. Bagaimana caranya? Sudutnya dikasih taunya di sini, yang ditanya di sini. Nah, kita cari CT dulu ya, karena garis CT ini berhubungan dengan segitiga sebelah sini dan sebelah sini. Karena yang diketahui sudutnya sebelah sini dan yang ditanya sisinya sebelah sini, berarti kita harus lihat garis persekutuannya. Ya, antara dua segitiga ini garis persekutuannya ini, berarti kita cari CT dulu. CT cara carinya bagaimana? Tinggal A dikali sin 45. Karena sin 45 itu kan CT per A ya. Berarti CT-nya A kali sin 45. Sin 45 ini setengah akar 2A. Kemudian setelah kita dapatkan CT-nya, cari AC-nya mudah sekali, tinggal Pitagoras saja. AC sama dengan akar dari AT kuadrat plus CT kuadrat. AT-nya ini 5/2 A akar 2 kuadrat ditambah CT-nya setengah akar 2 A kuadrat. Kemudian ini 5 kan kalau dikuadratin kan jadi 25 ya. 25/2 dikuadratin jadi 4 kali A kuadrat kali akar, kalau dikuadratin jadi terbuka akarnya. Ini jadi 1/4 akar 2 dikuadratin jadi 2. Ini A kuadrat. Kalau kita lihat ini bisa dicoret ya. Ini jadi 2, ini juga bisa dicoret jadi 2. Nah, ini jadi akar 25A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat per 2 ya. 1 kali A kuadrat kan A kuadrat. Atau kita tulislah 1A kuadrat gitu ya. 25 tambah 1 ini 26 ya. Akar 26/2A kuadrat. Nah, 26 bisa dibagi 2 yaitu 13. A kuadratnya bisa dikeluarkan jadi A akar 13. Berarti jawabannya adalah yang A akar 13, yang E ya. Seperti ini. Oke, sekarang nomor yang terakhir. Persamaan garis yang menyinggung kurva ini pada titik dengan absis -1. Nah, perlu kita ketahui ya, absis itu untuk X ya. Absis ini untuk X. Ordinat ini Y. Kalau koordinat itu X, Y. Nah, maka karena dikasih tahu absisnya -1, berarti dikasih tahu X-nya -1. X-nya -1, kita perlu cari Y-nya. Cara cari Y-nya bagaimana? Kita substitusi saja ke sini. 2 kali -1 pangkat 3 dikurang 4 kali -1 tambah 3. Ini menjadi -1 pangkat 3 kan negatif. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Ini positif 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7 kurang 2 jadi 5. Nah, maka dapatlah titik singgungnya ya. Titik singgungnya yaitu -1,5. Nah,
Setelah kita dapat titik singgungnya, kita perlu cari gradien. Ingat ya, turunan kurva ini sama dengan gradien garis singgung. Turunan kurvanya ini kalau kita lihat turunin ini jadi 3 kali 2, 6. X pangkat 2 dikurang turunan dari min 4X yaitu 4 ya. Turunan dari 3, 0. Tidak bisa ditulis. Nah, X-nya kan dikasih tahu min 1. Ini jadi 6 dikurang 4, dapatlah 2, M-nya 2. Nah, untuk bikin persamaan garisnya, persamaan garis ini rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana X1 sama Y1 nya ini titik singgungnya ya, ini yang X1 Y1, ini M nya, berarti Y dikurang Y1 nya 5, M nya 2, X1 nya min, ini di rumus ada min, di sini min 1. Nah, berarti ini jadi Y kurang 5 sama dengan 2, X plus 1. Seperti ini, kita buka kurungnya 2X plus 2, min 5 pindah jadi positif 5. Berarti Y-nya sama dengan 2X plus 7. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekian video dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.